Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apa Habar. Selamat datang di program terbaru apahabar.com GTA. Gak tahu apa? Jadi program ini menjadi pembuka bahwa kita ingin menjawab keresahan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi yang beredar. Nah, hari ini saya Safariansa Zulkarnain bersama dengan redaktur pelaksana apahabar.com Faris Fadilah akan mengulas tentang banyak hal, apalagi isu-isu yang terhangat beberapa hari kebelakang ini. Terutama kita fokuskan menjadi dua isu. Yang pertama polisi tajir melintir dan yang kedua skandal Martapura FC. Selamat datang Bang Faris Fadilah. Oke. Jadi hari ini kita bahas tentang dua isu yang mengemuka. Salah satunya juga yang hangat diperbincangkan oleh publik dan viral di apahabar.com. Salah satunya tentang polisi tajir melintir. Menurut Bang Faris sebagai pembuka bahwa polisi itu boleh nggak kaya sih Bang? Boleh. Boleh. Asal memang bisnisnya jelas. Oke. Kemudian ada asas transparansinya di situ. Artinya publik bisa tahu lah, ya kan apa yang sedang dilakukan untuk menghasilkan uang itu. Oke, tapi ada banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat sebetulnya. Dari pejabat-pejabat Polri ini banyak harta yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi aja sudah mengemukakan bahwa pejabat Polri itu banyak sekali yang nggak melaporkan harta dan kekayaannya. Menurut pandangan Bang Faris seperti apa? Oke, jadi kalau dari kacamata redaksi ya, aku kira ini jadi bahan yang memang empuk untuk menjadi sumber berita. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan orang yang kaya, ya kan? Tapi kalau pejabat publik yang artinya dia memiliki harta miliaran rupiah gitu, tentu ini harus juga diungkap ke publik ya. Minimal kan tujuan kita seperti itu, gitu loh. Dari Kapolri sendiri ya, dari pucuk tertinggi pimpinan Polri kan kalau melihat dari data-data yang ada relatif patuh sebetulnya. Ya kan? Yang kelihatan. Jadi memang ini kita bicarakan harta yang dilaporkan ya. Kita nggak tahu harta yang tidak dilaporkan. Ya. Artinya masih ada peluang bahwa harta-harta ataupun sumber-sumber kekayaan yang nggak dilaporkan kan itu menjadi salah satu pertanyaan yang harus dijawab oleh pejabat-pejabat itu kan. Nah, untuk selanjutnya bahwa kalau Kapolrinya patuh, cuman memang pejabat-pejabat di bawahnya, anak buahnya nggak patuh gitu. Jadi kita memang menjadi kegelisahan. Sementara pejabat-pejabat Polri itu nggak melaporkan itu bukan dalam kurun waktu 1-2 bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. Sehingga memang Kapolri Jenderal Listio Sigitnya aja sudah mengultimatum pejabat-pejabatnya gitu supaya lapor LHKPN, tapi pejabatnya nggak patuh. Oke. Bang Faris gimana? Ya, kalau misalkan dia Kapolrinya udah melaporkan harta kekayaannya, artinya itu satu presiden yang baik ya. Berarti ketika ada anak buahnya tidak melaporkan harta kekayaannya, itu sudah jelas, udah bisa ditindak oleh Kapolrinya. Nah, sementara kalau kita bicara fakta aja, ada nih anak buahnya Kapolri yang hartanya melampaui dari Kapolri itu sendiri, gitu kan. Nah, aku kira sekarang udah jelas nih persoalannya. Kemarin kita lagi sibuk-sibuknya untuk ngedorong bagaimana Kapolri bisa menjelaskan ke publik kan. Ada satu polisi di daerah, dia menjabat Kapolres gitu, anak buahnya Sigit, hartanya melampaui itu 11 miliar yang terdata di KPK, ya kan. Faktanya memang dia memiliki kekayaan puluhan miliar, ya kan. Tapi bagaimana dia memperoleh kekayaan itu, nah ini patut dicurigai. Kenapa patut dicurigai? Karena dia mengemban jabatan kepala satuan wilayah. Ya kan, kalau orang biasa kan aku kira untuk apa kita mencurigai gitu kan. Nah, sekarang dia sebagai pejabat publik, dia sebagai penegak hukum, aku kira ada beban moral yang lebih harus diungkap ke publik bagaimana dia memperoleh kekayaan itu. Nah, sekarang kita sudah melakukan itu di dapur redaksi, cuma memang tekanan dari pemberitaan itu nggak cukup, nggak cukup untuk mendorong, ya kan? Ya kita kan bisanya cuma ngedorong lihat pemberitaan kan, tekanan publik yang kita ciptakan supaya terang benderang nih kan. Ya ini kan isu-isu yang sangat seksi ya kan? Apalagi seorang polisi bisa memiliki harta sampai puluhan miliar. Aku kira gini loh gambarannya. Kalau misalkan orang biasa mau punya 100 miliar atau pengusaha gitu mau punya 100 miliar nggak apa-apa. Tapi ketika ini
polisi gitu ya kan, apalagi jabatannya Kapolres, kita cuma pengen tahu gini loh, Kapolres itu kan sibuk nih, punya puluhan anggota, pagi mimpin apel, ya kan, abis itu banyak menghadiri seremonial. Nah kan juga kita cuma pengen tahu di mana dia punya waktu lagi untuk menjalankan bisnis itu. Kalau bisa gitu ya aku pengen jadi polisi juga lah. Oke, jadi memang polisi di daerah ini salah satunya yang tadi kan soal yang memiliki jabatan Kapolres, dia memiliki harta 11,6 M yang lebih kaya dari Kapolri. Kapolrinya sendiri. Iya. Apakah itu bisa memunculkan bahwa polisi itu takut dicap jadi orang kaya? Karena kan itu jadi presiden kan? Jadi presiden bahwa polisi-polisi itu jadi sekarang itu takut memperkaya diri. Artinya ada harta-harta ataupun kekayaan-kekayaan yang diungkap misalnya di sosial media. Karena itu menjadi ketakutan buat mereka. Karena memang ada pertanyaan-pertanyaan dari publik yang mungkin sampai hari ini nggak bisa terjawab. Contohnya saja nih, orang nomor 2 di institusi Polri itu aja baru melaporkan harta kekayaan itu kemarin. Oh gitu. Kemarin saat nggak jauh dari setelah dilantik. Nah itu sebelumnya itu wah jauh sekali. 2008 apa 2000 ya sudah lebih dari 10 tahun nggak melaporkan harta. Nah ini pertanggungjawaban Polri untuk hal ini seperti apa kalau menurut dari pandangan redaksi? Kalau kita ngelihatnya gini sih, dari perbincangan kita dengan teman-teman di redaksi, kejauhan ya kalau Kapolri ya. Tapi seorang Kapolres ini kan punya atasan terdekatnya adalah Kapolda. Setahu kami, berdasarkan data KPK, Kapoldanya itu tidak melaporkan harta kekayaannya itu sendiri. Jadi poin permasalahannya seperti itu, ya kan? Kapolda sendiri tidak melaporkan, bagaimana dia bagaimana anak buahnya mau melaporkan gitu kan? Ini kan mustahil kan, tidak menjadi teladan untuk anak buahnya sendiri. Ya kita agak pesimis ya melihat itu. Tapi kita cuma pengen publik itu tahu gitu loh, ternyata jadi polisi itu juga bisa berbisnis. Karena faktanya kan seperti itu, ya kan. Emang nggak boleh silahkan gitu kan. Perkap Kapolri juga mengatur itu kan, peraturan Kapolri mengatur aturan polisi boleh berbisnis, ya kan. Dulu bagus lagi tuh zamannya Kapolri yang di sana gitu kan. Di periode-periode sebelumnya sebelumnya ya kan. Seorang anggota polisi boleh beristri 2. Oke, masuk oleh privat kan? Berarti ya. Kapolri seorang Kapolri boleh beristri 2. Artinya itu kan jadi legitimasi anggotanya untuk boleh berbini 2. Ya kan? Berarti kalau Kapolrinya nanti mungkin punya pandangan tidak boleh berbini 2, dihapus dong. Ya akhirnya terjadi kan di Kapolri selanjutnya kan dihapus. Tidak boleh lagi anggota Polri berbini 2. Gitu kan. Nah, sekarang di peraturan bisnis, bicara peraturan bisnis, ya kan, mungkin Kapolri berbisnis kali. Kita nggak tahu ya. Karena kan aturannya membolehkan bisnis, ya kan, artinya membolehkan bisnis. Jadi kalau untuk mengurai masalah ini, aku kira Kapolri harus dulu untuk mempertegas batasan bisnis yang boleh dilakukan anggota itu seperti apa, ya kan. Kalau kita sih sudut pandang redaksi melihat ya Kapolri harusnya tegas pada anak buahnya untuk tidak membolehkan anak buahnya berbisnis, gitu loh. Karena nanti bisa ngaret tuh, bisa melebar, ya kan. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kewenangan. Kita melihatnya begini dari pemberitaan kita yang sudah kita lakukan, kewenangan terhadap Kapolri ini begitu besar gitu loh. Kepada Kapolrinya ya, kepada Kapolrinya. Buktinya ketika Kapolrinya memiliki bini 2, istri 2 gitu, boleh anggotanya juga beristri 2 kan. Ya kan. Nanti kalau Kapolrinya berbini 3 lagi berarti boleh dong gitu kan. Nah ini yang aku kira harus diperjelas dulu supaya kecurigaan-kecurigaan publik terhadap polisi-polisi yang berbisnis bahkan sampai memiliki harta 11 miliar itu bisa tidak menjadi suatu curigaan, ya kan. Sebaiknya sih tidak berbisnis kan, karena ada potensi konflik of interest, artinya konflik kepentingan itu kan ya jelas lah ketika dihadapkan dengan sipil tidak punya kewenangan. Polri ini kan polisi yang dipersenjatai kan, ya kan, ya kalah dong nanti
sipilnya kan, itu sebenarnya poin-poin yang sedang kita perjuangkan di dapur redaksi. Nah sekarang kesimpulannya polisi silahkan berbisnis gitu. Toh ya diatur. karena toh Ada diatur, ya karena udah diatur, Iya. ya baiknya dibuka dong. Iya. Nah yang redaksi lakukan adalah kita kan mencoba membuka ini apa sih bisnisnya gitu loh. Akhirnya ketemu nih bisnis seorang Kapolres itu adalah jual beli mobil bekas. Oke. Ya kan? Kemudian ya yang kita tahu jual beli mobil bekas. Akhirnya kita kaji dari para ahli gitu kan, para pengusaha mobil bekas, ternyata tidak bisa seperti itu. Oke. Tidak bisa menghasilkan sebesar itu gitu loh. Ya kan? Mari kita simak dulu pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tentang masalah ini. Polri adalah masyarakat. Tentunya kritikan, masukan, apalagi dengan cara yang kemudian juga ini mendidik, akan menjadi bahan perbaikan buat kami untuk melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang selama ini masih dirasakan kurang, tentunya harus kita perbaiki. Demikian pula tentunya apa yang saat ini diharapkan oleh masyarakat, seluruh anggota juga bisa mendengar, dan ini juga bagian dari upaya kita untuk terus melakukan perubahan di institusi Polri agar ke depan bisa menjadi lebih baik, lebih dekat dengan masyarakat, responsif, dan tentunya Polri bisa betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Jadi berjalan dengan lancar berarti ya Pak ya? Ya? Acaranya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semuanya lancar. Oke, sedikit mungkin isu lain Pak terkait dengan Iya, Pak. dari Pak. Ponpes itu. Perkembangannya seperti apa Pak? Iya. Ya. Yang jelas progres jalan. Ya. Pak, terkait Masalah hasil penetapan tentunya itu kan sangat teknis, jadi nanti semuanya akan kita sampaikan pada saatnya. Tapi semuanya yang jelas progres jalan. Pak, terkait hasil pemeriksaan AKBP Tri Pak, Kapolres Kota Baru. Ya nanti kita cek di Propam hasilnya seperti apa. Oh, masih belum ini Pak? Ya, karena kan kegiatan banyak sekali, tapi semua proses sedang berlangsung. Nanti kita cek, nanti tanyakan ke di Propam. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Kapolri. Oke, Bang Faris, ini salah satu respon dari Kapolri untuk mengomentari soal proses pemeriksaan salah satu Kapolres di Kalimantan Selatan yang kita sebut-sebut ya, tadi kita bahas sebelumnya. Nah, masih menggantung nih pemeriksaan dari Polri. Iya. Ya, pemeriksaan dari pandang redaksi seperti apa, karena memang belum ada informasi yang cukup untuk mengonfirmasi pemeriksaan itu bisa berjalan. Oke. Kalau harapannya kita mau Kapolri terbuka ya untuk menjawab pertanyaan yang sudah beredar di publik gitu loh. Kalau dalam kasus ini kan Kapolres yang dimaksud itu kan ada di daerah, di Kota Baru. Kenapa kadang publik tuh ngelihat kita ini kok getol betul ke sana gitu kan? Ada kepentingan apa? Kita nggak punya kepentingan apa-apa. Kepentingan kita apa yang nggak ditahu oleh masyarakat itu kita buka gitu loh. Kalau nggak begini, ini wartawan kita malam-malam tuh nungguin proses stand up tuh, ya kan? Berapa jam? Nungguin berapa jam? Ternyata udah dapat ya jawabannya sedang proses kayak gitu kan. Itu dalam upaya kita sebenarnya untuk biar publik tahu gitu loh di daerah Kalsel ya kan, kita kan dari sana tuh. Di suatu kabupaten di Kalsel ada polisi yang punya harta sampai 11 miliar. Nah sebenarnya poinnya bukan itu ya, bukan 11 miliar itu. 11 miliar itu kan nantinya ketika transaksi senilai kurang lebih 300 miliar itu terendus PPATK. Baru kita mengambil inisiatif kalau polisi itu melakukan transaksi sampai 300 miliar, berarti kekayaannya berapa dong gitu kan, muncul di publik kan, akhirnya kita telusuri di KPK muncul angka 11 miliar itu. Nah, jadi kalau kita melihat video ini ya kan, Kapolres Sigit sudah benar nih. Ya kan? Memang seperti itu ya batasannya. Karena dia seorang Kapolri kan, membawahi puluhan provinsi, nggak mungkin hal teknis dia tahu tuh, tapi kalau tahu sih bagus lagi. Ya kan? Nah,
ini kita sudah melakukan itu setelah acara stand up comedy, kita temuin, kita doorstop kalau dalam bahasa jurnalistik wawancara cegat ya, untuk menanyakan langsung itu. Tujuannya supaya biar jelas nih kalau memang transaksi 300M tadi yang diendus sama PPATK itu memang murni bisnis, tidak karena jabatannya, ya kan terang tuh, ya kan, selesai permasalahan gitu kan. Nah sekarang kan ini aku rasa ini pertemuannya bukan yang pertama ya. Sebelumnya juga kita pernah menodong gitu kan. Seperti ini, pertama yang di Medan, kemudian yang kedua malam itu juga acara apa ya, aku lupa ya Pak ya, acara apa, jawabannya juga normatif seperti ini. Maksudku ini akan lebih bagus gitu loh kalau informasinya Kapolri juga memberikan secara utuh, karena bukan sekali seperti ini, kita sudah 3 kali mencoba menanyai Pak Kapolri, ada anak buah Bapak yang punya transaksi segede ini, karena dia polisi ya, karena dia punya jabatan ya, buka dong, siapa tahu kan publik bisa meniru bisnisnya kan. Bisa jadi toko inspirasi nih ya kan? Iya, tadi kan sudah kita lihat ya bahwa ada transaksi mencurigakan 300M, lalu dia juga punya harta 11,6 miliar kan untuk sekaliber Kapolres. Untuk gaji Kapolres sendiri berapa sih Bang? Oke, untuk gaji Kapolres. Kapolresnya dari penelusuran kita berdasarkan aturan atau standarisasi gaji Kapolres, peraturan Kapolri ya, itu gaji Kapolres itu ternyata untuk pokoknya saja sekitar 10 juta gitu kan. Untuk pendapatannya kita belum tahu. Nah, tapi poinnya adalah ya gajinya itu segitu 10 juta gitu kan. Terus, wajar nggak itu Bang? Kalau dikalkulasi lah ya. Aku kira sampai dia tidak menjelaskan itu ke publik, publik patut untuk memandang itu tidak wajar. Ya. Gitu. Dan ini juga kan sebetulnya bisa dilihat dari bukan angle negatif ya, artinya ini angle positif. Artinya kalau figur Kapolres itu justru menjadi teladan kan bagi polisi-polisi yang lain. Dia sukses dalam karir dan dia sukses dalam bisnis kan. Nah hal itu yang sebetulnya yang mungkin belum terjawab ya Bang ya. Harapannya untuk untuk isu ini supaya memang tuntas itu seperti apa dari dapur redaksi Bang? Oke, kalau dapur redaksi aku kira banyak ya PR pekerjaan rumah polisi saat ini, daripada berbisnis atau mungkin fokus di luar daripada bidangnya. Saya kira lebih baik polisi untuk tetap fokus pada tugasnya tadi ya, melayani, mengayomi masyarakat itu. Aku kira seperti itu. Pada dasarnya ketika memang ada satu berita yang memang kalau dari redaksi kan mencoba nih cari tahu, gak kebuka-buka nih ya kan. Nah aku kira ini juga akan menarik kalau dibuka oleh Kapolresnya sendiri, dari mana dia bisa mendapatkan harta kekayaan itu. Dan jika memang ini suatu hal yang normal, aku kira hal yang wajar ya, bisnisnya memang bersih gitu kan. Akhirnya ini bisa menjadi inspirasi ya untuk publik bagaimana bisa berbisnis di tengah kesibukan menjadi Kapolres. Oke, itu untuk bagian pertama. Dari Sobat Apa Kabar, kita beranjak kepada isu yang kedua, itu tentang skandal akuisisi Martapura FC yang sekarang bermetamorfosa jadi Dewa United. Pada musim kompetisi tahun 2021 ini, dengan sangat terpaksa klub Martapura FC harus diakuisisi dan tidak berhome base lagi di kota Martapura. Pertimbangan berat yang harus diambil sebagai keputusan oleh manajemen Martapura FC dengan beberapa pertimbangan. Nah, untuk isu yang kedua ini tentang tim sepak bola nih Bang, yang adanya akuisisi dan katanya mengendus adanya skandal di dalam proses pergantian nama, proses peralihan, dan itu mungkin akan menjadi polemik yang mungkin nggak berkesudahan ya. Jadi makanya kita coba ingin mendalami bahwa apahabar.com kan cukup concern ya untuk bagaimana menyoroti isu tentang Martapura FC yang sekarang jadi Dewa United. Bagaimana untuk mengawali bahwa Martapura FC ini ada sesuatu yang perlu diungkap ke publik. Oke. Jadi ini juga yang aku kira banyak publik belum tahu ya. Karena proses akuisisinya ini kan terjadinya di tahun 2021 ya kan, sekarang udah 2023. Nah ternyata
kami dapat informasi bahwa proses akuisisinya ini atau transfer kepemilikan klub ini belum selesai. Gitu ya, wajar dong insting jurnalis kan untuk mencari tahu kenapa belum selesai. Gitu. Di tahun 2021 itu belum selesai memang karena ada proses administrasi, ya kan? Nah, kemudian setelah kita telusuri ternyata tidak hanya karena proses administrasi faktanya. Faktanya adalah carut marutnya akuisisi Martapura FC ke Dewa United ini lebih karena disebabkan adanya campur tangan seorang anggota komite eksekutif atau EXO di PSSI. Jadi di bagian itu yang sekarang ini sedang kita telusuri nih. Oke. Jadi memang adanya satu kita namakan krisis keuangan lah ya. Karena pandemi Covid kan pada saat itu yang melanda Martapura FC. Sehingga apakah memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan adanya bahwa Martapura FC mengalami satu krisis keuangan dan perlu adanya keberlanjutan dari operasionalisasi tim, atau memang Habar juga menyoroti bahwa memang Dewa United hari ini juga akselerasinya sedang bagus juga benar. Di liga kan. Nah, sehingga memang perlu jangan sampai ada residu-residu sehingga memang apa yang harus diungkap sebetulnya dalam sisi tadi pihak yang yang harusnya berperan dalam anggota PSSI tapi justru cawe-cawe dalam proses peralihan. Ini juga fenomena yang menarik ya. Sepak bola ini kan hiburan ya. Pada umumnya kan orang tahu juga kan selain sisi olahraganya tapi ada sisi hiburannya. Di mana suatu keberadaan sepak bola, sebuah klub sepak bola ini tentunya juga menjawab satu kebutuhan masyarakat akan hiburan gitu. Selalu kalau kita bicara bola itu kan selalu bicara fanatisme, antusiasme dan lain sebagainya. Nah, pasti dalam satu daerah ketika memiliki dua klub itu kan aku kira sangat bagus. Artinya kan kita juga mau mendorong bahwa kompetisi di daerah itu hidup gitu. Nah, Kalsel itu salah satu yang cukup hidup ya saat itu. Selain ada Martapura FC, di kota tetangganya ada Barito Putra. Sama seperti kayak di Kaltim itu ada Persiba Balikpapan, di Samarindanya ada Borneo FC. Nah, tapi ini menarik nih fenomenanya nih, bahwa sekarang sudah dalam satu provinsi tunggal nih klub bolanya nih. Di Kaltim udah nggak ada lagi Persiba ya, dalam tanda kutip udah degradasi kan, tidak ada di kasta tertinggi kompetisi. Di Kalsel juga tidak ada lagi, tidak ada lagi matahari kembar ya mungkin seperti itu kan. Nah, itu yang sebenarnya menggugah ketertarikan teman-teman di Desport untuk mencari tahu kenapa bisa sampai ada opsi akuisisi itu, ya kan. Kemudian setelah pandemi 2020 itu sudah mulai keuangan klub ternyata sudah mulai goyah. Kemudian pandemi itu kan memperparah karena kompetisi sempat dihentikan kan. Nah, disitulah masalahnya. Kontrak sudah berjalan dengan pemain, operasional juga sudah berjalan, sementara sponsor nggak ada yang masuk. Itu kondisi yang dirasakan aku kira oleh teman-teman di Martapura FC. Artinya memang sudah terjepit ya. Nah, seharusnya ketika dalam kondisi seperti itu akuisisi sebenarnya juga menjadi satu solusi untuk menyelamatkan tim. Aku coba merasa ada di manajemen tim ya gitu. Harusnya bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan tim, ya kan. Nah, itu sah-sah aja, bagus malah ya kan untuk menyelamatkan tim. Tapi jalannya waktu akuisisinya atau transfer kepemilikan ini sudah mulai bergoyang ya, mulai dari harusnya Martapura FC ke Dewa United gitu kan. Di tahun pertama kalau nggak salah harus tetap ada tuh Dewa United Martapura atau Dewa Martapura United. Nah, itu kan harus sudah ada, karena biar bagaimanapun juga Dewa United yang ada sekarang ini kan awalnya nggak bakal ada kalau nggak ada Martapura FC. Jadi suatu penghormatan sebenarnya tanpa ada deal-dealan apa-apa,
tetap mempertahankan nama Martapura. Nah ini sekarang tidak ada, ya kan, akhirnya tidak ada. Kemudian di 2023 kita tahu ternyata proses transfernya belum selesai nih, Oke. belum tuntas. Apa yang janggal bang? Apa yang diendus sama teman-teman dashboard di apahabar.com bahwa proses ada yang janggal kah dalam proses akuisisi atau peralihan dari Martapura FC ke Dewa United, sehingga memang cukup running dalam pemberitaan untuk belakangan ini. Ya, kejanggalan yang pertama tadi ya, kenapa ini menjadi berita ya karena proses akuisisinya belum beres. Ternyata yang menarik ada peran Exco itu, dugaannya ada peran Exco itu dalam transfer kepemilikan klub. Nah sekarang ini sudah terkonfirmasi oleh pihak Martapura, oleh pihak yang tertuduh ini, yang Exco ini belum terkonfirmasi. Artinya poinnya adalah Martapura dan Dewa United ini kan sama-sama korban jadi akhirnya, ya kan. Bahkan yang saya dengar, ya kan, sumber A1 kita, sumber terverifikasi kita maksudnya ya, bahwa proses akuisisi itu yang ketahuan di publik kan 2,5 M ya. Karena ada campur tangan itu ya, mungkin salah satu penyebabnya, nilai transaksi jauh lebih besar, 8,5 miliar. Itu yang makanya saya katakan Dewa United juga menjadi korban di sini kan. Artinya kan karena ada perantara, kedua pihak yang bertransaksi ini kan tidak saling bertemu nih. Tahu beresnya di pihak ketiga. Nah di pihak ketiga ini ternyata tidak sampai kan, tidak sampai ke Martapura. Entah bagaimana deal-dealannya, yang pasti kedua klub menjadi korban gitu loh, dalam posisi yang tidak mengenakan, ya kan. Nah yang jadi persoalan adalah seorang Exco, dia dengan wewenangnya, dengan jabatannya gitu, tidak elok lah, kata-kata pengamat kan begitu. Setelah kita uji, amat menilai ini tidak elok. Dan belakangan berita terbaru kita itu masuk dalam unsur pidana, proses percaloan yang ada di ruang gelap itu. Katakanlah perantara atau yang mungkin sering kita dengar calo itu ya, bagaimana proses peralihan dari Martapura ke Dewa itu ya. Jadi mungkin nilainya itu hanya 2,5 miliar, justru melalui perantara menjadi 8,5 miliar ya. Nah itu yang mungkin belum sampai hari ini belum tuntas gitu. Dan sejauh apa teman-teman redaksi mengupayakan untuk mengkonfirmasi kepada pihak bersangkutan, sehingga memang dapat adanya kontra narasi lah dari apa yang sudah dilakukan teman-teman redaksi. Jadi nilai sepakatan kan 2,5 miliar, nilai yang diterima 1,5 miliar, nilai gaibnya 8,5 miliar. Kalau gitu enak dong jadi Exco ya kan? Kita jadi Exco aja. Kita jadi Exco aja dengan atas kewenangannya dia bisa ikut dalam transaksi gaib dua klub ini kan. Publik aku kira gak banyak tahu hal kayak gini. Sebenarnya nggak apa-apa, asal janganlah ketika dia menjadi Exco ya kan. Exco kan utusan dari pengurus klub ya, artinya ada dugaan penyalahgunaan wewenang di situ. Nah sementara sumber terverifikasi kita ya udah jelas dari pihak Martapura Unitednya sendiri, Martapura FC maksud saya, itu sudah membenarkan. Kemudian kita melakukan konfirmasi ke yang bersangkutan. Kebetulan yang bersangkutan sudah tidak menjadi Exco lagi ya. Di periode sebelumnya ya? Di periode sebelumnya 2019-2023. Iya, 23 yang baru tadi kan, sebelum kepemimpinan Erick Thohir. Yang bersangkutan sudah tidak menjadi Exco, ya tugas dapur redaksi makin berat. Artinya kita harus mencari beliau yang bersangkutan. Kita sudah hubungin. Akhirnya dengan relasi teman-teman di lapangan kita sudah dapat kontaknya. Foto profilnya sudah orangnya itu, namanya udah oke. Kita beberapa kali melayangkan pesan singkat, gak dibalas sama beliau. Ya kan? Kemudian kita coba telepon, setelah izin terdahulu gak diangkat. Ya kan, yang paling bisa redaksi lakukan ya melakukan penelusuran lagi. Sebelumnya kalau nggak salah, sebelum beliau jabatannya di Asprop DKI Jakarta, juga menjabat di Asprop Jatim ya, Asprop PSSI Jatim.
kebetulan kita punya kontributor di sana, kita ikut telusurin di sana. Beliau juga sebut nama gak? Jadi pengurus klub. Oke, pengurus dia klub sekarang pengurus klub ya. Di Jatim bekas juga yang heboh-heboh mengkritik Sintayong itu kan. Tersebut jadi pasti tahu dia. Pasti tahu ya. Pasti tahu. Yang pernah mengkritik Sintayong. Akhirnya kita melakukan penelusuran di Jawa Timur, nggak ketemu juga, di kontak nggak dibalas. Ya kan, kemudian dari kantor juga kita sudah menggunakan nomor telepon kantor, artinya supaya menunjukkan bahwa ini tiket kita untuk mendapatkan informasi tambahan, nggak diangkat juga. Kemudian di WA lagi dengan teman-teman yang di sini, hilang foto profilnya. Oke, jadi memang kurang bernyali ya. Kurang bernyali untuk bagaimana dikonfirmasi dari teman-teman redaksi, dari narasumbernya tersendiri. Kita ke Erick Thohir juga kemarin, pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kita mengonfirmasi langsung ya ke PSSI ya, untuk mengecek boleh nggak sih seorang Esko itu campur tangan dalam proses akuisisi ini, ya kan? Boleh. PSSI juga memberi lampu hijau untuk seperti itu. Aku kira kalau boleh ya PSSI siap-siap aja, terjadi juga nanti skandal Dewa United ke Martapura. Akhirnya kita konfirmasi ke pengamat, boleh nggak, benar nggak sudah seperti ini kan Esko campur tangan begitu. Ya pengamat bilang bahwa nggak bisa, secara etik itu tidak boleh. Artinya pertama tadi membuka konflik kepentingan, ruang konflik kepentingan. Kedua ya namanya transaksi gelap, ada di ruang gelap ya mereka aja yang tahu kan gitu. Kemudian yang terbaru akhirnya carut marutnya akuisisi Martapura FC ke Dewa United ini kita upayakan untuk sampai ke ketua PSSI ya. Nah kemarin baru aja direspon sama Erick Thohir bahwa dia berjanji untuk segera melakukan pengecekan, membawa bahan ini ke meeting gitu. Baru kemarin, kalau hari ini kita tagih lagi kan ke beliau kecepatan. Mungkin nanti ketemu lagi, kita mau tanya hasil dari pengecekan Erick Thohir terhadap perilaku Exco-nya yang ikut cawe-cawe. Jadi bukan presiden aja yang bisa cawe-cawe ya, tapi Exco juga bisa cawe-cawe. Cawe-cawe dalam proses peralihan. Ya, jadi 2 poin itu. Pertama, bukan cuma pengusaha sekarang yang bisa berbisnis, polisi bisa berbisnis juga. Faktanya seperti itu. Dan kedua, bukan cuma presiden aja yang cawe-cawe nih. Tapi ya kan presiden Exco juga bisa cawe-cawe dalam transfer kepemilikan. Ya meskipun hari ini sudah nggak menjabat ya, tapi setidaknya tanggung jawab moral dari ketua PSSI ya untuk seoptimal mungkin bisa menindak ataupun melakukan satu upaya. Untuk kita juga dari redaksi ingin membantu, ya kan, ingin membantu bagaimana bisa ketemu ya. Ini kan saya dengar pihak Dewa sama pihak Martapura setelah kasus ini terekspos ke publik ya akhirnya berbicara lagi gitu kan untuk mencari jalan keluar yang terbaik atas permasalahan ini. Nah jalan keluarnya seperti apa? Aku kira belum jelas ya, ini juga perlu aku kira bisa dibuka ke publik. Tapi satu sisi gini loh, Martapura yang akhirnya ya kan yang paling sudah tidak diselamatkan, ya kan, kemudian dimanfaatkan untuk transaksi jumbo. Kalau Dewa United kan juga mungkin dirugikan bahwa kita kan udah beres nih, kasih uang kan, kok ternyata nggak beres gitu kan. Nah ini aku kira PSSI sebagai regulator juga harus bisa lah, harus bisa juga mengatur bagaimana mekanisme proses transfer kepemilikan klub, biar bagaimana mereka ini, pemilik klub ini, Erick kan kemarin bilang bahwa memiliki klub sepak bola itu kan adalah titipan kan. Titipan itu kan identik dengan apa yang diberi dari atas ke bawah. Namanya titipan itu kan seperti anak ya, harus betul-betul diurus kan. Nah PSSI sebagai orang tuanya berarti ya bisa mengurus anak-anaknya ini biar bisa mencapai tujuan, kan bahasa tingginya gitu kan. Oke, jadi memang kita harus tuntaskan bagaimana yang terjadi dalam kemelut skandal akuisisi Martapura FC ke Dewa United. Jadi Sobat Apa Kabar, itu 2 isu yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik dan menjadi isu yang kita optimalkan untuk diberitakan di apahabar.com. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. GTA, gak tahu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.